Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, ternyata banyak barang peninggalan beliau yang masih tersimpan dengan baik. Di antaranya adalah pedang. Sejumlah pedang tersebut menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam. Berikut 7 pedang yang Rasulullah SAW gunakan dalam perjuangannya menegakkan agama Allah. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Ma'thur Al-Fijar. Pedang Al-Ma'thur merupakan pedang yang diterima Rasulullah SAW sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga merupakan warisan dari ayah Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Gagang pedang dilapisi dengan batu emerald dan perak. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Muttalib. Saat ini pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. Pedang Al-Batar merupakan barang rampasan dari Banu Qaynuqa. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud alaihissalam ketika memenggal kepala Goliat. Panjangnya sekitar 1 meter. Berdasarkan referensi, dijelaskan pedang ini akan digunakan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal menjelang kiamat nanti. Pedang ini merupakan barang rampasan dari Banu Qaynuqa. Awal mulanya dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Batar. Hanya bedanya, pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm. Nabi Daud alaihissalam juga menggunakan pedang ini. Kemudian beliau mewariskannya ke suku Lewi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau wariskan kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga melaporkan pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Zainal Abidin. Bentuk bilahnya tipis, pedang ini hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai alat membela diri saat bepergian, tetapi tidak digunakan untuk peperangan. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk melapisi pedang ini. Beberapa orang menyatakan bahwa Kal-Ani merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Banu Qaynuqa. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib, ketika menemukan mata air Zam-Zam untuk pertama kalinya. Pedang ini memiliki panjang 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah. Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya. Pedang ini memiliki bentuk bergelombang. Inilah pedang milik Rasulullah SAW yang paling terkenal. Pedang ini mulanya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pedang dengan 2 ujung mata ini merupakan simbol jihad dan perjuangan Ali bin Abi Thalib. Sewaktu perang Uhud, Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad SAW hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, "Tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali." Itulah 7 pedang milik Rasulullah SAW yang masih ada hingga saat ini sebagai salah satu bukti perjuangan beliau dalam menegakkan agama Tauhid.
Wallahu a'lam bissawab.